Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur bagi Allah, salawat serta salam semoga untuk Rasulullah yang kami hormati Masuk Rumah Karangmukti dan seluruh staf di Kemasuran Karangmukti, para ikhwan dan akhwat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini di pagi hari yang cerah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita. Mudah-mudahan apa yang menjadi aktivitas kita hari ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Amin Allahumma amin. Amin. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, kita masih dalam suasana Idul Fitri. Kita masih di bulan Syawal. Tanggal berapa nih? Tanggal berapa? Tanggal 5 ya? Tanggal 5 ya. Kalau Ramadan kan dihitungin ya. Ini puasa beberapa. Syawal nggak dihitungin. Baik. Alhamdulillah kemarin selama 1 bulan penuh kita belajar banyak tentang beberapa pengamalan syariat Islam. Kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi manusia takwa. Mudah-mudahan takwa itu bisa kita raih. Amin Allahumma amin. Salah satu hal yang perlu kita waspadai setelah kita melaksanakan sebuah amal, ini satu yang harus kita jadikan sebagai pedoman bagi kita ya. Jadi kalau kita sudah melakukan sebuah amal, maka tumbuh dalam diri kita dua perasaan, perasaan takut dan perasaan harap, khauf dan raja. Kita takut kalau amal kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalau takut itu sudah muncul, tumbuh harapan agar Allah Subhanahu wa taala mengamalkan atau menerima amal ibadah kita. Nah, ada satu kaidah yang perlu kita perhatikan juga. Inna min alamatil hasanatu al hasanatu ba'daha. Salah satu contoh atau salah satu indikator, salah satu ukuran apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika amal itu menghasilkan kebaikan setelahnya. Ya. Jadi Ibu sekalian, kalau kemarin selama 1 bulan lisan kita puasa untuk tidak membicarakan orang, maka hari ini juga harus sama. Bahkan 11 bulan ke depan lisan kita harus dijaga. Mata kita kemarin sebulan dijaga untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka 11 bulan ke depan kita harus sama. Pendengaran kita, tangan kita, kaki kita, semuanya yang kemarin selama sebulan diajari oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan hal-hal yang dicintai oleh Allah, menghindari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka 11 bulan kemudian harus juga sama. Termasuk di dalamnya adalah tilawah Quran. Tilawah Quran kita nggak boleh kendor itu ya. Maka terus tilawah Quran harus didawamkan. Sedekah kita demikian. Ya, sedekah terus berjalan. Nah, termasuk adalah saum. Ya, Rasulullah SAW mengatakan man shoma Ramadhana summa atbahu sittan min Syawal
Barang siapa yang telah menyelesaikan puasa Ramadan kemudian mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama seperti puasa setahun. Jadi kita punya waktu sampai tanggal 30 untuk meraih keutamaan puasa selama setahun. Kalau kita puasa setahun adalah dari bulan setelah Syawal apa? Setelah Syawal bulan apa? Kalau kita maksa dari tanggal 1 Dzulqa'dah sampai nanti menjelang 1 Ramadan, ya, saum terus itu susah. Ya, apalagi ibu-ibu pasti sebulan banyak yang bolong. Kita manfaatkan 6 hari di bulan Syawal. Ya, ada yang sudah memulai, nah itu nggak boleh apa dilewatkan ini. Sayang manfaatkan ya. Jadi kita mendapat pahala puasa selama setahun. Masya Allah. Nah, kapan pelaksanaannya? Pokoknya selama bulan Syawal. Boleh nggak berurutan? Silahkan semampunya. Nah, kemudian ibu-ibu dahulukan qadha. Ya, qadha saum. Berat, temani sama bapaknya, ya, karena kalau sendirian memang berat, tapi kalau ada temennya insya Allah ringan. Ambil waktu-waktu yang memang misalnya Senin dan Kamis, berarti ada berapa Senin dan Kamis ke depan ini? 8. Ada 8, lebih kan ya? Ibu qadhanya berapa? Ada yang 6? Ada yang lebih dari 8? Ada pas kalau 8 ya. Jadi selama 1 bulan penuh qadhanya terpenuhi, kemudian bapak-bapaknya bisa beramal soleh menemani istrinya saum. Jadi bapak ibu jadikan partner ibadah. Jadi suami jadi partner ibadah, istri jadi partner ibadah. Emang mau apa lagi kalau tidak dijadikan sebagai partner ibadah? Ya, jadi mumpung kita berjamaah, mumpung kita masih diberikan nikmat, mari kita jadikan bulan Syawal ke depan ini sebagai bulan yang kita jadikan sebagai cara untuk menambah pahala sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadirin sekalian, hal-hal yang perlu kita tingkatkan bersama juga, mengingat ketika sebulan kemarin kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pendidikan akhlak, pendidikan akidah, pendidikan syariah, maka tentunya hari ini seharusnya kita itu seperti bayi yang baru lahir. Kalau bayi baru lahir wangi nggak Bu? Wangi ya, beda sama yang udah 60 tahun ya. Wangi ya. Lucu nggak Bu? Lucu ya, beda sama bapaknya. Bapaknya mah pika kehelen. Nah, tentunya dengan seolah-olah digambarkan oleh Rasulullah SAW, kita masuk di bulan Syawal ini tanpa seolah-olah tidak memiliki dosa, karena dosa kita diampuni oleh Allah selama bulan Ramadan, dan kita menjadi sosok yang baru, maka kebiasaan kita juga adalah kebiasaan yang baru. Ya, hari ini ibu sekalian, kalau kita menjelang subuh, itu alarm tubuh kita tuh sudah membangunkan diri di antara jam 3 sampai jam 4. Kerasa gitu nggak Bu? Pokoknya jam 3 jam 4 gitu kita sudah kageingkeun ya, seperti seolah dibangunkan secara otomatis. Nah, ini jangan cuma bangun kencing kemudian tidur lagi. Ya. Kamu karang ngerti maradati isya kamu. Harua panas. Panas lah. Jadi jangan dibangunkan kemudian tidur. Nah, dia mulainya yang tadinya kita waktunya ba'da isya ya. Sekarang jam 3 jam 4. Ya, kembali lagi begitu. Sampai 1 bulan itu coba jangan malas sehari saja. Sebulan Syawal ini ya, jangan malas sehari, karena kalau malas sehari itu biasanya nular hari berikutnya. Ya, dipaksain. Nah, supaya kita merasa terpaksa untuk bisa memenuhi katakanlah sebulan Syawal ini kita qiyamul lail,
Maka siangnya kita tuh jangan diisi aktivitas yang bikin kita capek. Kalau yang banyak duit mungkin piknik Bu ya. Piknik tak. Kita mau pikniknya ke Sukamadi aja. Ya. Deket. Atau ke kebun kembang gitu di situ. Yang dingin-dingin. Ngambil rambutan yang punya pohon ya. Kalau yang enggak. Di Parija banyak tuh ya pohon rambutan. Pohonnya aja ya. Buahnya udah enggak ada. Nah, cari aktivitas yang membuat tubuh kita tidak menjadi letih. Supaya apa? Bangun malam kita bisa terjaga. Ya. Kemudian iringi siang kita dengan makan makanan yang kita perhatikan halal dan baik. Ya. Kan sekarang ini kakaren banyak Bu ya. Sebenarnya yang sawal itu godaannya pertama kakaren. Kaleng banyak. Ya, pongguan iserengginang. Iya. Tungguan di sini nggak enak gitu. Jadi pertama memang godaannya Bang. Kenapa memang pahalanya besar? Karena yang godaannya banyak. Ya, silaturahim suguhannya lontong, opor, sambal goreng ati, wah insya Allah. Ya. Setiap silaturahim pasti disuguhi makanan yang menggoda. Ya, apalagi silaturahim benar-benar kalau kita banyak saudara itu subhanallah. Ini menjadi godaan tersendiri. Nah, maka Rasulullah SAW paham terhadap kondisi kita hari itu, maka redaksi hadisnya sangat luar biasa. Jadi barang siapa yang telah menyelesaikan saum Ramadan, kemudian summa atba'ahu, kemudian mengikutinya, ya nggak pakai fa, atba'a atau wa'atba'a. Kalau pakai fa itu setelah tanggal 1 Syawal itu tanggal 2-nya harus mulai. Itu fa. Jadi nggak ada istirahatnya. Karena tanggal 1 Syawal kita harap untuk berpuasa. Tanggal 2 harus memulai. Ya. Kenapa pakai summa? Karena memberikan waktu kepada kita untuk menyelesaikan silaturahim. Kalau yang silaturahimnya banyak. Summa atba'ahu, kemudian mengikutinya, meneruskannya, melanjutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal. Kemudian min Syawal, min litab'in. Jadi Syawalnya boleh berurutan, boleh tidak. Ya. Jadi nggak harus maksa, misalnya kita mulai tanggal 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10 enggak. 5, 6, kemudian nanti 11, 12, nanti 22, 23 asal 6 bisa begitu. Jadi diberi waktu yang seluas-luasnya. Cuma kadang-kadang keluasan waktu itu membuat kita menjadi lalai. Engkewe giliran 6 tanggal 24 mulai hari heke salah hitung. Ya, tanggal 25 nggak boleh parkir. Ya, akhirnya hanya dapat 1. Ya, maka mari kita harus berhitung dengan waktu yang disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sebesar-besar kita melaksanakan ibadah. Ini buahnya, ya. Nah, maka kalau ibu sekalian hari ini rasanya kalau hari ini kita masih suasananya tidak begitu berat ya untuk saum, suasananya tidak begitu berat untuk tilawah, ya, nggak berat. Ya, apalagi kalau di rumah kita ada temannya, anak, suami atau istri ya, itu insya Allah akan semakin ringan. Nah, maka tentunya hadirin sekalian ada banyak hal yang hari ini kita bisa rasakan. Ya, kita hari ini kondisi badannya semakin sehat. Ya, ibu-ibu ada yang masuk Ramadan langsung sakit? Ada? Hari 1, hari kedua, hari ketiga langsung sakit. Itu biasanya nggak pemanasan, ya, nggak pemanasan. Apa pemanasannya? Saum di bulan Rajab. Padahal itu pemanasan boleh. Ya, Rasulullah SAW mengatakan bahwa saum bulan-bulan sebelum Ramadan itu pemanasan sebenarnya supaya kita tidak kaget. Nah, pokoknya kalau sudah saum biasanya orang itu dalam keadaan yang sehat. Ya, 6 hari setelah saum badan kita pusing,
sakit kepala dan seterusnya, itu wajar karena detoksifikasi tubuh kita sedang bekerja. Bapak Ibu bayangkan 11 bulan itu perut kita diisi makanan yang bermacam-macam, ya, santan masuk, minyak masuk, lada masuk, apalagi Bu, daging masuk, ya, tempe tahu masuk. Wah, pokoknya semua makanan yang kita bayangkan itu masuk semua, ya, ya, pokoknya semua yang masuk. Itu dari mulai bangun tidur sudah nasi uduk, sampai mau menjelang tidur mie rebus ditambah telur. Itu kalau perut kita mau bilang capek, dia bisa ngomong, Pak capek Pak, ini saya udah capek katanya. Jadi apa? Ngagiling terus ya, capek itu. Nah, indahnya syariat Islam ini Allah istirahatkan dengan saum. Ya, dulu saya punya partner kerja orang Jepang. Nah, dia nanya-nanya, kalau ini karyawan saya Muslim kok bulan-bulan ini nggak pada makan, ada apa? Nah, dijelaskan. Suzuki namanya Suzuki. Ini bulan ketika kaum muslimin melaksanakan saum. Saum apa? Nggak makan, nggak minum dari mulai, dihitung saja ya, dari mulai jam 5 sampai jam 5 atau dari jam 5 sampai jam 6. Nah, kalau saya mau ikutan boleh enggak? Oh boleh, cuma saya nggak tahan minum. Boleh nggak saya minum? Boleh aja lah udah. Nah, sebulan dia ikut itu. Jadi selama seharian dia tidak makan, ya. Pokoknya datang ke kantor nggak kelihatan dia melakukan aktivitas makan, sampai pulang kantor dia nggak makan. Sebulan itu ikut. Nah, akhirnya dia punya kesan badannya enak. Nah, akhirnya terus setiap tahun itu dia ikutan. Cuma ya memang dia nggak tahan minum, sehingga siangnya masih minum, masih bagus ya. Enak bisa minum. Tapi nggak boleh ditiru tuh kayak gitu, nggak boleh. Tetap kita harus ikut syariat ya, nggak makan dan nggak minum. Nah, itu ternyata diteliti oleh orang Jepang bahwa katakanlah kalau kita melaparkan diri selama 6 jam, ya, itu ada aktivitas di tubuh kita, di usus kita yang membersihkan diri kita sendiri. Jadi sekalian, sekarang kan ada detox. Detox itu mahal, ya. Ada yang harus pakai teh, tehnya mahal. Ada yang harus pakai obat, obatnya mahal. Ada yang pakai macam-macam. Diet itu juga mahal. Nah, Allah menyiapkan sarana kita untuk detox secara murah, yaitu saum. Ya. Nah, maka kalau kita tidak selesai saumnya, bisa dibayangkan bahwa 1 bulan itu tubuh kita tidak dikuras racunnya dengan berpuasa. Maka walaupun ada satu hadis yang Rasul katakan bahwa saumu tasihu, siapa yang saum akan menjadi sehat. Hadisnya mursal atau hadisnya tidak kuat, tetapi hal-hal yang bisa dirasakan oleh kita adalah kita akan melaksanakan atau kita akan merasakan tubuh yang sehat setelah berpuasa. Nah, maka bagi kita nih, bagi yang sudah usia 50, ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah 50, yang mungkin merasakan makan enak mah sudah kenyang dari muda ya. Ya, makan daging sudah dari kecil. Makan yang enak sudah dari kecil, pokoknya udah bosan lah ya enak-enak. Nah, kita bisa tambah di setiap bulan ada saum ayyamul bid. Tanggal berapa tuh Bu? 13, 14, 15. Saum pertengahan bulan. Kenapa disebut ayyamul bid? Ayam itu hari-hari, albid itu yang putih. Kenapa putih? Karena di tanggal-tanggal itulah kita melihat cahaya bulan dalam keadaan yang putih di tengah bulan.
bulan Hijriah ya, jangan bulan Desember, jangan, bulan Hijriah. Jadi Senin dan Kamis maka kita akan minimum dapat sebulan keempat, 8 ya. Kemudian Ayyamul Bid 3, 8 tambah 3 11. Katakanlah kalau kita bisa mendawamkan itu 10 hari di dalam 1 bulan ya, insya Allah kita akan dirawat tubuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang sehat ya. Nanti nggak ada namanya darah tinggi, stroke, kolesterol, diabetes, apalagi itu tuh penyakit-penyakit yang mewah-mewah ya. Nah, murah nggak Bu begitu tuh caranya? Murah kan, daripada harus dioperasi ya, murah. Jadi itulah keagungan syariat Islam ya. Ibu-ibu susah nggak puasa? Kemarin kan gampang ya. Jadi rasa hausnya itu jam berapa aja paling rasa nggak enaknya? Jam-jam 11, 12, 1, 2. Kalau sudah jam 2 mandi seger gitu ya, jangan minum Bu mandinya. Mandi nyuri minum gitu ya. Itu sudah enak ya, sudah enak. Dibawa ke pasar juga oke ya. Nggak tahu kalau panas-panasan di kebun kayaknya nggak kuat kali ya. Tapi mudah-mudahan insya Allah kita punya cara ya, punya cara, masing-masing kita punya teknik bagaimana mengelola. Jadi kalau misalnya sahur ke kebunnya dari pagi sampai jam 10 atau habis subuh sampai jam 10 selesai lah insya Allah. Pokoknya kita masing-masing punya cara untuk bagaimana kita mengatur waktu kita agar keseharian kita bisa tetap terlaksana, ibadah kita juga tetap terlaksana. Nah, itulah pandai-pandainya kita mengatur waktu. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, Syawal yang kita awali dengan taklim ini seharusnya mengingatkan kita terhadap apa yang kemarin selama 1 bulan sudah kita lakukan bersama ya. Selama 1 bulan kita dididik oleh Allah dengan kebiasaan yang baik ya. Ibadah dengan ibadah yang baik ya. Maka tentunya sangat disayangkan kalau selama sebulan itu tidak menghasilkan bekas dalam diri kita ya. Kemarin ibadah saum kita itu Bu, Bapak, itu ibadah yang paling baik ya. Betapa tidak, walaupun di masjid sudah bilang waktu berbuka 3 menit lagi, itu kita masih tetap nungguin 3 menit. Udah bisa, kemudian 3 menit deh yuk nggak bisa. Waktu berbuka 2 menit lagi, ditungguan kita bedungnya. Waktu berbuka 1 menit lagi, ditungguan. Padahal kalau kita mau bisa curang cilik jangan aja. Bisa kan ya 1 menit menjelang itu. Tapi kenapa tidak kita lakukan? Itulah didikan puasa yang sempurna yang harus kita praktekkan 11 bulan ke depan ya. Nah, maka mudah-mudahan saum kita memiliki bekas, saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita menyaksikan dalam diri kita ada perubahan kebaikan ya. Inna min alamatil hasanati al hasanatu ba'daha. Salah satu tanda diterimanya amal adalah ketika amal itu menghasilkan kepada kita kebaikan setelah ya. Nah, maka nanti ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang lihat bapak-bapaknya suka ambek-ambekan, ibunya enggak, bapaknya sering ya. Bapak-bapak juga sama kalau lihat ibunya yang sering cemberut. Nah, diingetin kemarin selama bulan puasa ya, hawa nafsu kita dididik untuk sabar ya. Perilaku kita dididik untuk menjadi lebih baik ya, menahan diri, menahan lisan dan segala macam, termasuk perilaku kita kepada anak-anak ya. Kemarin lisan kita dijaga untuk tidak sering marah ya sama anak karena sesuatu, maka sekarang praktek ya, praktek untuk menahan marah praktek untuk menahan marah sama anak ya. Ibu harus memastikan bahwa
anak-anak itu belum pernah menjadi dewasa. Anak-anak belum pernah menjadi orang tua, tapi orang tua pernah menjadi anak-anak. Maka kita harus maklum lebih banyak sama anak-anak, ya. Maka kalau udah begitu, kalau dulu kita melihat anak hari ini kita bandel, orang tua kita juga mungkin dulu pernah lihat kita tasar wawai. Jadi kalau dulu orang tua kita nggak marah, ya sudah. Ya, mudah-mudahan kita bisa belajar dari kedua orang tua kita. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Barakallahu fikum wa tanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.